Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Diah Reka Novianti, NPM 1841059. Saya dari kelas magang F. Di sini saya ingin menyampaikan dua materi pembelajaran. Yang pertama yaitu materi pada KJ 3.16, yaitu menganalisis unsur pembangun puisi. Sebelum saya lanjut mengenai hal unsur pembangunan puisi, saya ingin menerangkan atau menjelaskan apa sih puisi itu. Nah, puisi adalah suatu karya sastra yang diucapkan dengan sebuah perasaan yang di dalamnya mengandung suatu pemikiran dan tanggapan. Oke, unsur pembangun puisi itu ada dua. Yang pertama ada struktur batin dan struktur fisik. Kita bahas yang struktur batin terlebih dahulu. Struktur batin adalah struktur yang tidak dapat dilihat tapi kita bisa menganalisisnya. Dalam hal ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada tema, nada, amanat, dan perasaan. Nah, tema. Apa sih tema itu? Tema adalah gagasan pokok yang ingin diungkapkan oleh penyair. Biasanya tema itu berada di awal kalimat. Tema yang diungkapkan merupakan sebuah penggambaran suara batin sang penyair. Yang kedua yaitu ada nada. Cara penyair untuk menyampaikan puisinya kepada para audiens atau para pembaca. Misal, penyair menyampaikan sebuah judul tentang ibu ya. Maka nada yang digunakan penyair adalah nada bisa terharu atau sedih dan lain sebagainya. Yang ketiga yakni ada amanat. Apa itu amanat? Amanat adalah pesan yang disampaikan kepada para pembaca. Yang intinya amanat itu dapat diambil sisi baiknya dan dapat ditiru. Yang terakhir yakni ada perasaan. Merupakan suatu hal yang dapat ditangkap dengan mendeklamasikan puisi atau penghayatan dalam membaca puisi. Kita membahas struktur batin, sekarang kita membahas struktur fisik puisi, di mana ada beberapa di antaranya ada diksi. Diksi adalah pemilihan kata oleh seorang penyair. Biasanya pemilihan kata itu digunakan oleh penyair supaya puisinya atau karya sastranya dapat dikenali. Selanjutnya ada tipografi, adalah bentuk format suatu puisi seperti pengaturan baris tepi kertas atau kanan kiri kertas. Dan biasanya hal ini berpengaruh pada pemaknaan dalam suatu karya sastra. Yang ketiga, yakni ada majas. Majas merupakan pemakaian bahasa dengan cara melukiskan sesuatu dengan konotasi yang khusus. Yang keempat, ada kata konkret, adalah susunan kata yang memungkinkan terjadinya imaji. Contohnya seperti ini. Permata senja. Nah, dalam konteks tersebut menggambarkan bahwa permata senja bisa jadi di pantai atau di tempat-tempat yang datangnya senja. Dan selanjutnya ada imaji atau citraan, di mana penggambaran kepada para pembaca atau para audiens agar para audiens menikmati terjun dalam suasana yang ada dalam penggambaran puisi tersebut. Biasanya bisa berupa dengan cara perasaan, perabaan, peragaan, penciuman, dan penglihatan. Itulah gambaran dari imaji. Nah, selanjutnya ada tema, seperti struktur batin puisi tadi. Jadi tema termasuk dalam gagasan struktur fisik. Tema yaitu gagasan pokok yang diungkapkan pada penyair. Lalu ada rima. Apa itu rima? Rima adalah pengulangan bunyi yang berselang-seling. Nah, biasanya rima ini terjadi pada dalam puisi Melayu atau puisi lama. Selanjutnya ada gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan bentuk ekspresi yang diungkapkan pengarang untuk mempengaruhi pembacanya. Yang terakhir yakni ada amanat. Apa itu amanat? Tadi sudah saya sampaikan berulang kali bahwa amanat intinya adalah pesan yang dapat diambil dan dapat ditiru oleh para audiens.
Nah, itu tadi materi tentang unsur pembentuk puisi. Jadi bisa kalian simak kembali apa itu puisi, lalu unsurnya apa saja ya. Jadi kalian bisa mempelajari dari awal hingga akhir dan bisa mereplay video ini. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yakni tentang KD 3.9, unsur pembangun cerita. Jadi saya sudah menyampaikan unsur pembangun puisi, maka sekarang tak lengkap kalau nggak ada ceritanya ya. Unsur pembangun puisi dan unsur pembangun cerpen itu tak kalah jauh ya, tapi ada pembedaan sedikit saja, yaitu antara alur, latar, dan penokohan. Tapi tidak mengapa, saya akan menjelaskan 6 pembangun cerpen. Unsur pembangun cerpen yang pertama ada tema, kedua amanat, ketiga penokohan, keempat ada alur, yang kelima ada latar, dan yang terakhir ada gaya bahasa. Oke, kali ini kita bertemu dengan tema dan tema. Tak bosan kata itu saya sering ucapkan ya. Tema yaitu gagasan yang menjalin struktur isi cerita. Nah, gagasan pokok utamanya dinamakan tema. Yang kedua ada amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan kepada audiens atau pembaca sehingga hal-hal yang baik bisa kita tiru dan hal-hal yang jelek tidak usah digunakan. Itu intisari dari amanat. Yang ketiga yakni ada penokohan. Penokohan dalam cerita atau cerpen adalah cara pengarang menggambarkan karakter tokoh. Karakter tokoh dibagi menjadi 3. Seperti kalian tahu kan apa aja? Ada protagonis, antagonis, dan tritagonis. Lalu selanjutnya yaitu ada alur. Nah, ini belum kita bahas sama sekali ya dari tadi. Alur adalah pola pembangun cerita yang terbentuk oleh pembangun sebab dan akibat. Alur sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama alur maju, mundur, dan campuran. Apa itu alur maju? Alur maju adalah sedangkan alur mundur klimaks berada di awal, dan alur campur klimaksnya itu berada di awal dan di akhir. Jadi dua-dua antara alur maju dan alur mundur. Pembahasan yang kelima yakni ada latar. Nah, latar itu meliputi tempat, waktu, dan suasana. Perhatikan contoh penggalan cerita berikut. Pada sore hari, angin sepoi-sepoi menyelimuti sekitar pantai. Semua orang bahagia menyambut kedatangannya. Nah, sekarang kita analisis. Latar meliputi tempat, waktu, dan suasana. Nah, pada sore hari termasuk dari latar waktu. Sedangkan latar dari tempat yaitu pantai ya, pantai, seputar pantai. Lalu suasananya yaitu semua orang bahagia. Jadi di situ sudah dijelaskan dan dicontohkan latar. Yang terakhir, yakni ada gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan bentuk pengekspresian yang digunakan pengarang untuk mengungkapkan pemikiran dalam sebuah cerita. Gaya bahasa dalam cerita itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, gaya bahasa pertentangan, perbandingan, dan gaya bahasa sindiran. Nah, itu penyampaian 2 materi dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa jaga kesehatan. See you next time.